Salam dan bahagia para pelajar sekalian, di mana Anda akan mulai pembahasan topik baru tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik bagian dari pengertian tentang gelombang. Saudara bisa mendapatkan berbagai macam definisi tentang gelombang yang dibahasakan sebagai gangguan yang merambat. Nah, di sini dalam pengertian gelombang mekanik, saya lebih mengarah pada fungsi gelombang mekanik atau persamaan umum gelombang mekanik. Apa saja yang dicirikan dalam persamaan umum gelombang mekanik itu adalah suatu fungsi matematika yang dinyatakan sama seperti fungsi gerak harmonis. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Ada juga yang menuliskan Kx min omega T, tapi kita menggunakan format yang seperti ini. Y ini adalah simpangan. Kalau kita gambarkan sebuah gerak gelombang sepanjang sumbu X dan terhadap sumbu Y, maka Y itu adalah kedudukan sepanjang sumbu vertikal ini. Nah, gelombang ini merambat. Jadi merambatnya ada yang merambat ke kanan dan ada juga yang sebaliknya. Nah, jadi ada arah rambatnya ke kanan dan ke kiri. Bagian tertinggi yang dicapai oleh bukit gelombang ini dinamakan dengan amplitudo, sama halnya dengan yang di bagian bawah. Ini juga disebut dengan amplitudo. Jadi kalau kita teruskan juga akan dapat amplitudo. Bisa jadi ke kanan lebih kecil gelombangnya, ke kiri lebih besar amplitudonya. Jadi Y adalah kedudukan sesaat sepanjang sumbu vertikal yang disebut dengan simpangan. Dinyatakan sesuai dengan satuan yang ada di belakangnya, yaitu satuan panjang, satu dimensi arah. Kemudian A adalah simpangan terjauh yang kita namakan amplitudo. Satuannya sama seperti simpangan. Nah, kemudian omega ini adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler yang isinya 2pi per T atau 2pi kali F. T ini adalah periode dan F adalah frekuensi. T disebut dengan waktu getar atau berapa lama gelombang ini merambat. Nah, kemudian K adalah bilangan gelombang yang diformulasikan sebagai 2pi per lambda. Lambda berarti jarak dari penjumlahan satu bukit atau satu lembah. Jadi, jika terbentuk satu siklus, maka jaraknya ini dinamakan satu lambda. Berapa banyak periode yang diperlukan untuk membentuk satu lambda, ini disebut dengan satu periode. Nah, jadi periode itu bergantung dengan panjangnya lambda, tapi tergantung juga dengan frekuensinya. Dalam satu satuan waktu, berapa banyak gelombang yang tercipta, nah itu dinamakan sebagai frekuensi. Pemahaman ini pernah dipelajari di gerak melingkar dan juga di gerak harmonis di kelas 10. Lambda bisa kita nyatakan dalam persamaan. Lambda sama dengan V kali T. Kecepatan rambat dikalikan periodenya, itu adalah lambda. Nah, karena periode ini berbanding terbalik dengan frekuensi, maka lambda pun bisa diperoleh dari V dibagi F. Segitiga yang lain dari pertemuan dua persamaan ini bisa dinyatakan bahwa V sama dengan lambda kali F. Dari fungsi umum gelombang ini, dengan menggantikan masing-masing variabel, maka kita akan mendapatkan berbagai variasi fungsi umum gelombang sebagai berikut.
Dengan mengisikan bahwa omega adalah 2pi per T, kemudian K adalah 2pi per lambda, maka fungsi yang di atas ini tadi dapat kita nyatakan menjadi A sin 2pi per T kali T dikurangi 2pi per lambda kali X. Nah, X adalah jarak suatu titik ukur dari sumber getar. Kalau sumber getarnya itu ada di sebelah kiri, berarti X dihitung dari kiri. Kalau ternyata arah rambatnya ke kiri, maka tanda K ini akan berubah menjadi tanda positif. Bentuk yang berikutnya, apabila lambda kita gantikan menjadi V per F dan omega menjadi 2pi kali F. Yang terjadi adalah Y sama dengan A sin 2pi F kali T dikurang 2pi per V F kali X. F-nya ada di atas nanti. Diperolehlah 2pi F kali T dikurang 2pi F dibagi V kali X. Didapat A sin 2pi F karena sama, ini boleh kita taruh di luar. Dalam kurung T sama dengan X per V. Nah, 2pi F sendiri mempunyai nama sebagai omega. Kita dapat gantikan A sin omega T dikurang X per V. Ya. Cukup sampai di sini pelajarannya tentang fungsi gelombang mekanik, dan sampai bertemu pada topik pelajaran selanjutnya. Salam dan bahagia.